Oke, teman-teman, kita kembali lagi bahas saham untuk besok ya. Saham-saham yang menarik. Eh, Sebelumnya kita lihat komposit atau IHSG kita yang masih tertekan turun, teman-teman. Dia kembali ke area resistennya ya, seperti yang kita tandahkan sebelumnya ini sudah bermasuk ke area resisten sebelumnya ya. Semoga saja dia akan membentuk pola seperti ini ya. Semoga saja ya. Nah, saya sekarang mau bahas saham yang pertama itu Inco. Ini Inco, hapus dulu. Ini plan kita 13 Maret ya. Ini sudah capai target ya. Saya lupa apa di YouTube saya bahas juga Inco ini, tapi di grup udah pasti ya kita bahas ini waktu itu dan sudah capai target di tanggal 13 Maret ya, sekitar 31%. Nah, sekarang dia sudah turun lagi dan sekarang kenapa ini menjadi menarik karena price actionnya ya, price actionnya. Oke. Nah, kalau teman-teman mau tahu info ini ya teman bisa ketik saja di lembar saham.com ini ya, apa itu perusahaan Inco, nah, siapa komisarisnya, pemegang saham di atas 5% nya siapa, ini dia ya. Kemudian juga pelanggannya ya, ini 80% itu Kanada Limited ya, Kanada Limited. Selebihnya Sumitomo Metal Mining. Ini komposisi pendapatan di 2018. Oke. Dan seterusnya. Di sini juga ada fundamental, rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan seterusnya ya. Jadi teman ketik saja lembar saham, teman bisa lihat saham-saham yang terkait juga ya. Ini Antam, BRMS, DKFT, BMA, Nikel, NICE ya, SMGA, TINS, ini timah ya, zinc dan lain-lain. Ini sektor barang baku ya, bahan baku, mineral dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Ini kita hapus dulu ya, dan yang lama. Nah, sekarang kita lihat strukturnya seperti apa ya. Ini ada penurunan yang cukup tajam ya. Kemudian dia sudah break ya ini. Kemudian dia turun lagi, sudah naik lagi, dan dia sudah break lagi di sini. Di sini juga ada base ya, base, dan base ini sudah dijebol juga. Nah, sekarang kita pindah ke time frame yang lebih kecil ya, time frame 4 jam untuk mencari area-area di mana kita bisa entry. Oke, kita hapus lagi ini. Nah, di sini kita lihat ada support yang cukup kuat ya. Ini beberapa kali disentuh dia naik lagi, sentuh dia naik lagi ya. Di sini juga ada resisten yang sudah dijebol. Kemudian di sini juga ada resisten yang sudah dijebol dan sekarang dia sudah pullback sedikit ya, pullback. Kita pindah ke time frame 1 jam biar lebih jelas teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat itu dia naik ya, dia sudah pullback sedikit. Nah, kita bisa ambil posisi langsung di sini ya, dengan stop loss tipis sekali teman, 3,7% saja ya. 3,7%. Kita lihat targetnya di mana. Target kita itu bisa di resisten terdekat ini ya, sekitar 21%. Ya, menurut saya ini risk reward yang cukup bagus, 1:5 ya. Dengan risiko 3,7% saja. Oke. Jadi teman-teman bisa buy di
harga 4.300, kemudian stop loss di 4140, target kita di 5.200 atau 21%, ya. Nah, sekarang kita lihat apakah ada akumulasi di Inco ini. Saya sudah lihat ini ya, dari tanggal 30 September kemarin sampai hari ini ya, atau sampai kemarin ya. Ini ada broker CC, NI, PDAK ya. CC ini sebenarnya sudah jualan 88 juta. Dia masuk itu di 114 miliar. Kemudian jualannya 88 miliar ya. Tadi saya salah sebut. Di harga 4181 masuknya. Kemudian jualannya di 4231. Jadi yang kemarin jualan itu sepertinya si CC ini memang ya, dia terkoreksi sedikit. Tapi barangnya masih banyak ya, Jadi menurut saya ini menarik ya, ada akumulasi. Kemudian secara struktur market juga menurut saya menarik ya. Kita ada potensi untuk kenaikan di 21% ya. Ini hanya potensi, hanya analisa, belum tentu juga sesuai dengan analisa kita ya. Bisa saja seperti ini teman. Dia balik lagi ke area resisten yang di bawahnya ini ya. Nah, ini lebih aman lagi sebenarnya ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau menunggu lama, ini masih sekitar 9% lagi ya. 9% lagi. Tapi kalau kita tarik ke bawah terlalu jauh ya stop loss kita ya. Stop loss kita itu jadi 10%-an ya. Ini terlalu jauh. Jadi kita ambil dulu di atas dengan resiko 3,7% tadi. Ya, di sini. Kalau dia jebol ya kita keluar dulu, kita stop loss dulu, kita masuk lagi di area sini nanti. Ya, jadi strateginya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau tunggu di bawah juga boleh ya. Silakan saja. Kalau mau beli secara bertahap pun boleh ya, masuk di harga sekarang. Kemudian dia turun nanti masuk lagi setengahnya atau 30%, kemudian dia sampai ke 3890 atau 850 ya, teman masuk lagi 30%-nya. Jadi seperti itu. Jadi caranya itu banyak sekali teman-teman ya, tergantung style masing-masing. Itu yang pertama Inco ya. Yang kedua, nah ini yang pasti berkaitan dengan perang, yaitu Elsa ya. Ini perusahaan minyak. Elsa. Sebenarnya waktu itu saya sudah bidik ya saham ini, tapi nggak dikasih ya. Saya terlalu jauh tawarnya, negonya terlalu jauh ya. Tentu saja ini susah ya, lama dapatnya. Ini saya anggap gagal ya, batal waktu itu masuknya. Nah sekarang kenapa saya berani masuk? Karena ya, di sini kita jelas melihat ada area sideways yang sudah ditembus teman ya. Ini area sideways atau ranging ya, atau konsolidasi berhasil ditembus. Kemudian dia sudah koreksi lagi ya, dia masuk lagi ke area ini ya. Mungkin di time frame 1 jam ini lebih jelas lagi ya. Nah ini melihat dia, kita hapus dulu ya biar tidak terlalu rame ya. Ini adalah area sideways ya atau konsolidasi, kemudian dia jebol. Kemudian dia masuk lagi dan dia sudah naik lagi teman ya, sudah naik lagi. Oke, jadi kita bisa instan buy di sini. Kenapa instan bisa? Karena stop loss kita itu cukup tipis teman, cuman 5,88% saja ya, di bawah area resisten ini. Oke. Nah, targetnya di mana? Targetnya kita ambil time frame yang lebih besar di 1 hari. Nah, di sini ini terlalu kecil ya.
kita bisa ambil time frame yang lebih besar lagi, mungkin di 1 minggu. Kenapa kita tidak tunggu dulu dia turun ke bawah? Karena seperti yang saya jelaskan tadi ya, ada sentimen yang kemungkinan akan menggerakkan harga saham ini, yaitu sentimen perang tadi, teman-teman ya. Nah, kita bisa ambil resisten ini ya, sekitar 21% atau 20% ya, 20%. Menurut saya ini menarik sekali ya. Oke, kalau teman-teman mau lihat apa saham-saham lain ya selain dari si apa namanya Elsa ini, banyak sekali ya. Seperti Inco tadi, Inco ada Antam. Antam ini sebenarnya sudah hampir capai target ya. Ini kita punya saham Antam ini ya, terutama di grup ya. Nah ini saya kalau nggak salah ini juga pas di YouTube ya, dalam 15 Juli ini. Teman cek saja pasti ada ini ya, saya yakin ada. Antam sudah hampir capai target. Oke. Nah, jadi kita balik lagi ke saham Elsa tadi ya. Ini, jadi teman-teman bisa boleh ikuti, tapi kalau teman-teman punya plan lain ya, ini hanya analisa. Sekali lagi saya disclaimer dulu, ini bukan ajakan membeli atau menjual ya. Kita tidak bertanggung jawab untuk kerugian bahkan keuntungan teman-teman sendiri. Oke. Nah, plannya seperti ini ya. Ini plan saya pribadi ya. Masuk di harga sekarang di 510. Kemudian stop lossnya di 480 atau 5,8%. Kemudian targetnya di 615 atau lebih kurang 20% ya. Kita lihat apakah ada akumulasi atau transaksi yang bagus ya, yang inflow yang masuk di Elsa ini. CC, YP ini dari tanggal 30 bulan September kemarin ya. CC masuk 59 miliar, kemudian dia jualan 30 miliar. YP, PDMG belum terlalu bagus ya. Ini akumulasinya itu belum terlalu bagus, cenderung masih keluar masuk atau trading jangka pendek saja ya. Tapi menurut saya ini menarik ya. Kenapa? Karena kalau si investor besar itu sudah banyak ya, biasanya dia sudah terbang duluan, teman-teman ya. Dia sudah terbang duluan ya. Jadi kita masuk ketika belum terlalu banyak yang masuk ke saham itu. Oke. Jadi ada satu saham di nikel ya. Kemudian yang kedua itu minyak. Nah, apa saham-saham lain yang berkaitan dengan energi yang masih ada, teman-teman, yang masih banyak sekali saham yang sangat-sangat menarik ya. Tapi saya tidak bahas di sini karena waktunya juga nggak cukup ya. Jadi saya akan bahas di grup. Ada dua saham yang menurut saya itu menarik sekali, teman ya. Kedua-duanya itu di sektor minyak ya. Semoga saja ini berdampak ya ke saham-saham minyak untuk kenaikan ya. Kita bisa ambil profit di saham-saham tersebut ya. Jadi di grup nanti teman-teman akan kita akan bahas lagi dua saham lagi minimal ya, minimal 2 saham lagi. Saya sekarang masih screening saham-saham yang berkaitan dengan sentimen-sentimen global ini. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat dan selamat berhari Minggu.